Om Sairam, para bakta semua, tidak terasa sudah 1 minggu berlalu. Hari ini kita akan melanjutkan sharing, sharing satsang bersama Profesor Dr. Suresh Govin terkait dengan materi Pre-World Conference. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan mencantingkan Om Karam sebanyak 3 kali. Kita berdoa semoga Begawan menuntun kita dan memberikan kemudahan dalam melakukan satsang online malam ini. Om Karam 3 kali, kita mulai. Baiklah, terima kasih. Saat ini memang masih belum banyak yang join, tapi pastinya akan terus bertambah karena mengingat ada switch ya dari banyak yang dari kita harus upgrade ke Zoom versi 5. Jadi kalau yang belum upgrade memang akan mengalami kesulitan dalam melakukan login. Namun tidak akan mengurangi semangat kita malam hari ini. Kita akan lanjut untuk sesi kelima ini. Oke, Brother Suresh. Ya. Ya, please. The time is yours. Thank you, Ibu Ayu. Sairam, para bakta sekalian, Sairam. Sairam. Dengan kurnia Bhagawan Baba, kita telah diberi peluang untuk bertemu sekali lagi di dalam satsang yang saya rasa ini satsang keempat. 1 bulan sudah habis. Saya tidak tahu 1 bulan sudah habis begitu cepatnya. Hari-hari sudah berlalu. So masih kita di dalam lockdown, masih kita di dalam rumah, tetapi kita gunakan masa kita dengan begitu baik sekali untuk mempertingkatkan pengalaman dan juga pengetahuan tentang ajaran Bhagawan Baba. Jadi masa ini saya nak agihkan kepada para bakta sekalian yang nak berkongsi pengalaman tentang perubahan yang telah berlaku selama 1-2 minggu ini. Adakah kita mempraktikkan apa yang kita sudah bagi tahu, dan adakah perubahan yang kita boleh lihat dalam diri kita, ataupun mungkin ada soalan-soalan daripada praktik itu, adakah soalan-soalan yang timbul? Inilah saat yang sebelum kita mulakan chapter baru ataupun pelajaran baru, kita dengar daripada para bakta sekalian. Oke, baiklah, terima kasih Brother Suresh. Para bakta sekalian, Bro Suresh menyebutkan sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, beliau ingin dari kita ada yang bisa sharing pengalaman dalam menjalankan praktek-praktek dari apa yang sudah beliau ajarkan, atau perubahan-perubahan yang sudah kita alami. Atau mungkin ada yang ingin menanyakan ketika melakukan praktek tersebut ada problem dalam menjalaninya. Adakah para bakta yang berkenan untuk sharing langsung? Bisa nanti kami bantu untuk unmute. Tadi beli Putu Purwanta, kalau nggak salah tadi ada mau sharing. Mungkin Beli Pur, silahkan. Ya, Om Pur. Om Sairam, para bakta, terutama Bro Suresh. Bisa kedengaran ya? Jelas. Jelas. Senang sekali bisa mengikuti satsang ini. Saya mencoba mempraktekkan PR yang diberikan minggu lalu. PR-nya adalah mengamati pikiran. Saya mencoba mengamati pikiran. Salah satunya yang saya coba praktekkan adalah pikiran atau keinginan untuk menikmati sesuatu yang enak. Kebetulan saya suka dengan makanan yang enak. Nah, kalau makanan yang enak itu ada di meja makan atau di kulkas, biasanya saya spontan akan mengambil dan kemudian menikmati betapa lezatnya makanan itu. Saya kebetulan suka coklat. Kalau di Indonesia juga ada tape ya.
Jadi makanan ini begitu menggugah saya biasanya. Jadi saya begitu melihat makanan itu, maka akan langsung mengambil dan makan. Belakangan saya coba mengamati proses yang muncul di dalam pikiran saya gitu. Ketika saya melihat makanan itu, saya melihat pikiran saya mengatakan kepada saya, itu ada makanan enak, ayo nikmati, ayo diambil. Biasanya proses ini kalau sebelumnya proses ini saya lewati. Begitu pikiran ini muncul, biasanya spontan langsung tindakannya adalah mengambil makanan itu dan makan. Belakangan saya coba melihat, oh dia muncul dan mengatakan kepada saya, ayo ambil dan makan. Yang saya kemudian lakukan adalah saya mencoba memberi ruang waktu di antara pikiran pada saat dia muncul dan respon yang saya berikan. Dan saya mencoba mengisi ruang waktu itu dengan memanggil atau mencantingkan nama Smaranam di dalam hati saya. Nah, saya merasa meyakini bahwa kalau kita bisa memberi ruang waktu yang lebih panjang antara munculnya pikiran dan respon yang kita berikan, itu kualitas dari respon kita akan lebih baik gitu. Apalagi kalau kita bisa mengisi ruang waktu itu, jeda itu dengan nama suci Tuhan. Respon kita pasti akan lebih baik. Nah, saya praktekkan juga dalam melihat kemarahan. Begitu ada sesuatu yang mengesalkan, yang mengecewakan, saya amati pikiran apa yang muncul dan saya coba memberi jeda sebelum saya mengambil kata-kata ataupun tindakan sebagai respon dari munculnya rasa kesal itu. Demikian Bro Suresh dan para bakta, terima kasih. Om Sai Ram. Ya. Terima kasih. Terima kasih, brother, untuk berkongsi pengalaman seperti itu. Itu begitu baik sekali sebab para bakta. Apa nama tadi saya tak mendapat nama? Nama tadi? Purwanta. Okey. Brother bagi tahu share dengan kita bagaimanakah kita harus mengawal pemikiran kita. Sebenarnya inilah cara bagaimana kita harus buat. Bila mindah kita bagi tahu, ayo makan, ayo cakap, ayo. Okey, kita kena tanya, siapakah yang betul-betul katakan ayo ini? Siapa ini ayo? Ayo siapa? Ayo ialah daripada pemikiran kita ke? Ayo ialah daripada hati kita ke? Ayo datang daripada mana? Ini ayolah yang kalau betul-betul kita ikut dengan ayo, banyak perkara kita akan buat tanpa fikir. Jadi apabila kita ada stimulus, ini cara kita fikir. Kalau kita ada stimulus, mesti ada gap sebelum kita ada respon. Stimulus ialah apa-apa yang datang kepada kita. Sebelum kita respon, kita harus berfikir. Bila kita fikir, ini betul ke, tak betul ke, baru kita respon, maka inilah artinya respon. Kalau kita tidak ada saat untuk berfikir dan apabila stimulus datang dan terus kita respon, ini bukan artinya respon. Ini ialah reaction, react. Binatang saja dapat react. Kalau kita pijak ekor anjing, anjing akan terus gigit. Walaupun saya adalah tuan anjing itu, tapi dia memang akan gigit saya, kemudian mungkin anjing itu akan rasa, ayo saya tidak sebenarnya harus gigit. Mengapakah perasaan ini berlaku ialah sebab anjing tahu react sahaja. Anjing tidak tahu respon. Oleh kerana kita manusia, jadi apa yang Bhagavan bagi tahu kita ialah supaya jangan biarkan pemikiran kita mengawal kita. Jadi apabila ada makanan di depan kita, okey, kita tengok makanan itu dan kemudian kita buat mantra, kita buat nama Smaranam, kita buat Brahma Arpanam dan sebagainya. Apabila kita buat mantra seperti ini ialah untuk memberikan makanan ada. Bau makanan itu masuk dalam hidung kita. Lidah kita mau makan tu, tetapi kita sekarang praktik apa? Restrain. Praktik apa? Self control. Bila kita buat self-control seperti ini, cara bagi inilah sahaja manusia boleh menjadi dewa. So, dengan inilah satu cara bagaimana kita boleh dapat mengawal perasaan kita. Dengan cara inilah saja boleh kita mengawal kemarahan kita dan sebagainya. So, cara kita mengawal ialah stimulus yang datang kepada kita, haruslah ada gap untuk respon balik.
kalau kita dapatkan respon itu begitu panjang sekali, kalau gap itu begitu panjang sekali, lagi baik. Satu lagi perkara ialah apabila kita nak makan, bila kita buat meditasi dengan begitu banyak sekali, hari-hari kita buat meditasi pagi, petang, pagi, malam semua, makanan yang kita juga akan makan dengan kurang. Kita tidak akan makan banyak. Sedikit kita makan. Adakah para bakta sekalian lihat video Bhagwan Baba makan? Iya, sangat sedikit ya. Ya, sangat sedikit. Dia makan sedikit saja. Dia ambil sini, dia macam tu saja. Rasa itu semua makan, tapi dia tidak akan makan sehingga perut sampai perut itu penuh. Bukan. Dia akan rasa sedikit. Jadi kita dapat tahu cara Bhagwan Baba makan pun juga memberikan kita satu cara bagaimana kita harus mengawal makanan. Bukan cari, oh ini sedap, itu sedap, ini sedap, itu sedap. Akan kita cari benda-benda yang sedap, benda-benda yang mau, benda-benda. Sekarang kita tidak lagi ikut perasaan kita. Kalau ada makanan, okey kita makan sikit, cukup habis. So inilah cara seorang bakta harus mengawal diri sebelum dia melaksanakan apa-apa juga di dalam kehidupan kita. So bakta yang tadi sharing Brother Pur begitu baik sekali. Saya haraplah semua orang boleh dapat ikut apa yang Brother Pur cakap tadi. Oke, Om Sairam, sangat menarik ya. Ada lagi yang mau sharing para bakta? Ataupun soalan? Atau kalau ada masalah ketika mempraktekkan apa yang sudah diberikan oleh Brother Suresh di beberapa sesi sebelumnya? Oke. Kalau tidak, boleh saya yang sharing, Brother Suresh? Boleh, Ibu Ayu. Ya, saya juga punya masalah sebenarnya. Jadi pada bulan Maret saya kecewa dengan bos saya karena saya merasa dia membawa hasil riset saya ke arah politik. Nah, saya kesal dengan dia dan saya sudah mencoba cakap dengan dia, tapi tidak menemukan, hati saya tidak lega. Dan kemudian ketika ikut sesi pertama sampai sesi ketiga, saya tidak bisa bawa wajahnya ke alam meditasi, itu tidak bisa. Saya kesal, masih belum bisa. Tapi kemudian setelah sesi keempat, Profesor Suresh menyebutkan perhatikan pikiran itu. Nah, setelah saya mencoba meditasi pagi sungguh-sungguh, saya perhatikan jalannya pikiran saya, akhirnya saya bisa paham gitu. Saya bilang, oh ya udah, tak apa dia kayak begitu, saya tidak boleh kesal, saya tidak boleh marah dengan sikap dia. Nah, akhirnya saya bisa bawa dia ke dalam meditasi saya dan saya bayangkan wajahnya tersenyum. Nah, kemudian keesokan harinya ketika kami meeting online, dia jadi sangat ramah dan saya jadi tenang, tidak lagi seperti 3 minggu sebelumnya yang saya selalu menghindar, Brother Suresh. Wah, begitu baik sekali. Jadi dalam 4 minggu ini kita dapat lihat bahawa perhubungan antara you dengan bos tu sudah jadi baik, bukan? Saya yang sudah bisa lega karena saya dulu kecewa dengan dia. Hasil riset saya dipakai untuk hal yang tidak sesuai dengan yang saya kerjakan begitu. Apa itu riset? Riset artinya apa? Research. So I'm a researcher, Brother Suresh. Penelitian. Oh, researcher. So, dalam bidang apa? Saya pun researcher. Bidang apa? Saya tentang adaptation to dalam bidang apa? Adaptation to climate change and disaster risk reduction. Yes. Dan sekarang kita mengerjakan rapid assessment for COVID, social dimension for COVID in Indonesia. So she takes this result for bos saya untuk dia cari Okey. Tapi yang penting sekali pada hari ini, oleh kerana cara kita buat meditasi kita dapat hubungan yang baik dan kita laksanakan kerja dengan baik. Apa yang penting ialah kalau kita tidak boleh buat apa-apa sebab dia bos, apa boleh buat? Dia punya apa yang dia buat. Jadi apa yang kita tidak harus buat ialah simpan benda-benda seperti ini simpan di dalam hati kita, dan apabila kita simpan benda-benda seperti di dalam hati kita, maka kita akan jadi marah dan kita terus akan hilang penggawalan marah kita, pengawalan pemikiran kita. So ini penting.
Oke? Ya, tapi tidak mudah ya, perlu waktu, Brother Ya. Sures. Oke, adakah yang Mesti lainnya tidak lupa. ingin? Oh, di sini ada yang mau sharing juga. Saya akan Oh, tolong. bacakan dari Sister Gusti Ayu Sutini. Beliau menyebutkan, mengapa ego itu selalu ingin mengalahkan sang diri sejati atau atma, dan selalu ingin menghalangi kemurnian, hingga kita selalu merasa terikat dengan apa yang kita miliki. Ya, ini satu soalan yang begitu baik sekali, ialah sebab ini soalan ini ialah yang sangat tepat kepada kemurnian. Subjek kemurnian ini ialah selalu dikontaminate dengan ego. So, bila kita ada ego, apa yang akan terjadi ialah dua benda. So, kita di atas permukaan laut mesti ada gelombang. So, kebanyakan daripada kita selalu tinggal di atas permukaan laut. So, sehari-hari kita ada gelombang seperti ini, gelombang seperti itu. Dan gelombang-gelombang ini ialah minda, pemikiran. So, kita fikir macam tu, kita fikir macam ini. Tetapi, apa yang Bhagawan Baba mau kita buat ialah pergi bawa ke dasar laut. Dasar lautlah atma kita. So, bila kita pergi ke dasar laut, kita akan dapat rasa begitu nyaman, begitu baik dan sebagainya. So, ini ialah pengalaman kita. Tetapi, ego kita bagi tahu kita, ini ialah ego kita bagi kita identity. Identity, oh saya profesor, saya di universiti, apa pasal saya? Ini ialah identity yang ayo you mesti buat ini, ayo you mesti buat itu. Dia akan bagi kita identity. Ini ialah ego. Spiritual sebenarnya cari Tuhan atau self-realization ialah satu saja. Kalau kita boleh merealisasikan bahawa kita mempunyai ego itu sudah cukup. Maka kita akan pergi ke arah ala tuju Tuhan, ala tuju Baba. Bila kita sudah merealisasikan bahawa kita ada ego. Seorang yang spiritual, bila kita selalu dalam meditasi, bila kita pergi bhajan, bila kita buat banyak sadhana, kita boleh lihat ego kita sendiri, kita boleh lihat. Kadang-kadang kita cakap, bila kita cakap, kita nak cakap, oh hari itu saya pergi sana, saya buat itu sewa, oh saya seorang saja, orang lain tak datang, saya satu orang turun itu tempat, saya buat kerja itu tahu, 8 jam saya buat kerja itu tahu. Jadi saya cakap apabila saya cakap itu, saya mesti sedar, ini siapa buat itu kerja? Saya buat. Oh, siapa itu saya? Jadi apabila kita sudah sedar bahawa saya itulah yang memberikan saya itu arah ataupun alat tuju, maka di situlah atma itu tidak akan wujud. Atma menjadi rendah dan ego menjadi besar. Bila ego menjadi kurang, atma menjadi besar. Ini opposite. Ego dan atma opposite. So, haruslah kita tahu bila kita pergi ke alah tuju, pergi ke menghayati atau mengalami atma, kita sendiri boleh tahu, oh saya ada ego. Itu penting. Now, sekarang ni, para bhakta sekalian, ada dua jenis ego. Satu jenis ialah ego gross ego, itu kasar, ego kasar. Ego kasar senang. Bila kita bunuh, itu ego kasar. Bila kita pukul, itu ego kasar. Bila kita rompak, itu ego kasar. Ego kasar itu polis akan tangkap. Itu kita tidak ada masalah. Ego kasar ini orang lain boleh tangkap kita. Tapi apa yang para bhakta sekalian, kita mengalami ego yang subtle. Subtle, how you say? Halus. Ego halus. Ego halus ini susah untuk tangkap. Ego halus di para bhakta sekalian susah untuk ditangkap. Itu pasal Lord Shiva mempunyai ular di kepala dia. Ular. Ada tak? Ada nampak tak? Di atas kepala dia ada satu ular. Di leher dia ada satu ular itu. Ular itu memang hidup. Jadi ini adalah mesej kepada para bhakta sekalian. Bila kita pergi hala tuju kepada Tuhan, satu benda yang kita harus lihat ialah satu sukar untuk kita keluarkan daripada kehidupan kita ialah ego. Dia selalu ikut kita. Jadi kita kena selalu jaga. Sebab mungkin kita, para bhakta sekalian, kita juga akan jatuh dan kita juga akan ditimpah dengan ego. So, inilah perjuangan kita. Di dalam hidupan ini, inilah perjuangan kita. Itu sebab mengapa kita,
Orang cakap, saya tak payah pergi center. Saya boleh buat kerja saya sendiri. Saya para bakta yang begitu baik sekali. Saya buat kerja, buat apa saya nak pergi center? Buat apa saya kalau ada juga bakta yang mungkin gaduh dengan orang lain. Jadi dia tak pergi center itu. Apa Bhagawan bagi tahu ialah, walaupun apa-apa yang berlaku, jangan keluar daripada organisasi kita. Apa artinya? Bahawa di dalam organisasi kita itu ada banyak orang. Dia punya cara laku, tingkat laku, behavior, semua berlainan. Tapi apabila kita bergandeng bauh di dalam sewa, tiba-tiba kita rasa marah. Dan bila kita rasa marah, ego kita keluar. Jadi dengan para bakta sekalian, kadang-kadang ego itu keluar. Itu baik. Sebab itu artinya, oleh kerana kita bergandeng bauh, kita keluarkan ego kita. Kita sudah rasa, kita sudah tahu bahawa kita ada ego. Macam mana kita tahu bahawa kita marah? Marah itu artinya kita tanda ego. So, bila marah, bila kita benci, bila kita dengki dan sebagainya, bila kita jealous, semua akan terus keluar. Terus pergi belakang dan belakang dan belakang dan belakang. Jadi dengan bila atma kita pergi ke belakang, kita tidak akan sedar diri. Jadi balik-balik baca buku satisai, buat sewa, buat ini, buat itu, mula balik kepada atma. Jadi atma dengan ego ialah coin. No, what do you say? Yeah. What do you say coin in bahasa Indonesia? Dollars is ringgit. The ringgit and then you Ya, brother. Koin juga. Koin ya rupiah. Koin juga. Okay. So coin yang sama di dalam coin, di sini satu, di belakang pun ada satu. So depan atma, belakang ego. Belakang ego. Dua, both side of the same coin. So bila kita sudah jumpa itu ego, kita boleh jumpa atma kita. Inilah dia punya kaitan dengan dua-dua. Oke, By the terima way, kasih. brother, before you talking about the coin, yes. Yes. No, what I wanted to say is, coin itu ada dua bahagian, dua muka. Satu muka macam atma, satu muka macam ego. Bila atma ada, ego tak ada. Bila ego ada, atma tak ada. Tapi di dalam satu coin, dua muka dalam satu coin. Jadi tugas para bakta ialah terus mengalir menuju ke atma. So bila kita mengalir menuju ke atma, itu ego menjadi kurang dan kurang dan kurang. Jadi bagaimana kita tahu kita mengalir ke atma ialah apabila kita rasa lebih tenang, lebih mesra, lebih bahagia. Ini ialah semua tanda-tanda bahawa kita pergi ke alat tuju atma. Oke. Brother Suresh, boleh ada satu pertanyaan lagi dari Brother Perkas? Brother Perkas mau menyampaikan langsung? Boleh. Bisa di-unmute Bro Perkas, Sairam? Atau saya bacakan? Oke, Bro Perkas bertanya tentang, mohon di-sharing tentang vegetarian. Apakah pengaruh makanan membuat kita menjadi temperamen? Ya. Semalam 1,5 jam kita cakap pasal makanan di satsang zone, 1,5 jam kita makan. Makanan ialah begitu penting sekali. Seorang yang betul-betul mau menjadi spiritual haruslah lihat balik kepada cara dia makan. Cara bagaimana dia makan, dan cara macam mana dia makan, dan cara betapa banyak dia makan. Itu penting. Satu lagi, kita harus kurang non-vegetarian food. Bila kita sekarang, saya non-vegetarian, apa saya kena buat? Jadi kalau you non-vegetarian, kita meningkatkan meditasi, pergi bajan lagi kuat, buat sewa dengan begitu banyak sekali, satu hari mungkin kita akan menjadi vegetarian. Vegetarian itu mempengaruhi pemikiran. Makanan mempengaruhi fikiran. Sebab makanan ada 3 jenis, sattvic, rajasic dan tamasik. Jadi apabila kita makan jenis apa-apa yang kita makan, mungkin ini akan meningkatkan tamasik dengan rajasik punya makanan. Maka kalau kita menjadi begitu rajasik dan begitu tamasik, maka kita gelombang di permukaan air. Sekarang, saya non-vegetarian, apa saya kena buat? Jadi kalau you non-vegetarian, kita meningkatkan meditasi, pergi bajan lagi kuat, buat sewa dengan begitu banyak sekali, satu hari mungkin kita akan menjadi vegetarian. Vegetarian itu mempengaruhi pemikiran. Makanan mempengaruhi fikiran.
Sebab makanan ada 3 jenis, satvik, rajasik dan tamasik. Jadi apabila kita makan jenis apa-apa yang kita makan, mungkin ini akan meningkatkan tamasik dengan rajasik punya makanan. Maka kalau kita menjadi begitu rajasik dan begitu tamasik, maka kita gelombang di permukaan air itu. Saya Ram, brother. Lost for a few moment. Oh lagi ya, Hang nih. Sairam. Dengar? Sairam boleh dengar? Iya, Sairam. Kita haruslah selalu fikir, kita harus fikir bahawa makanan itu penting untuk kita. Tak boleh dengar? Boleh, sudah brother, bisa. Okey, so bila makanan itu mempengaruhi kita, maka pentinglah kita ibaratkan makanan itu sebagai ubat. Dengar baik-baik, lihatlah makanan sebagai ubat. Kalau kita makan makanan sebagai ubat, kita tidak payah makan ubat macam makanan. Artinya bila kita makan sikit, kita mesti mengawal cara kita makan dan menjadi lebih vegetarian. Makanlah makanan satwik, makanan banyak buah-buahan, makan makanan mentah. Ini semua satwik punya makanan. Tapi kita selalu kita makan banyak benda-benda yang non-vegetarian ataupun simpan di dalam fridge untuk 2-3 hari baru kita keluar makan. Benda-benda seperti ini kita selalu panggil bahawa makanan itu sudah menjadi rajasik atau Sairam. Sairam. Saya tidak tahu mengapa hari ini banyak masalah. Selalu kita tidak ada masalah. Okey, so fikirlah bahawa makanan dan minuman banyak mempengaruhi pemikiran. So, bila kita buat meditasi dengan kuat, bila kita buat spiritual, kita kena juga jaga tempat kita makan itu. Siapa yang makan untuk kita, siapa yang masak makanan kita. Adakah tempat pinggang dan sebagainya, adakah dia bersih? So, semua benda ini penting kerana kita harus lihat kepada kemurnian kita. Dan kemurnian kita tak banyak dipengaruhi. Apa yang saya cakap ialah makanan dan minuman banyak mempengaruhi kita. Cara kita fikir, cara kita hidup banyak bergantung kepada makanan dan minuman. Jadi haruslah kita lihat makanlah makanan sebagai ubat. Jadi sedikit cukup. Tak payah makan nasi dengan begitu banyak sekali. Tak payah makan nasi dengan begitu banyak sebelum tidur. Itu semua tak bagus. Untuk sadhana ini tidak bagus. Kalau makan malam sedikit cukup, ataupun makan buah-buahan, ataupun makan mentah, bahan-bahan mentah. Ini ialah semua satwik punya makanan. So kita harus beri perhatian kepada makanan. Itu penting. Sebagai seorang bhakta, makanan itu penting dan kita harus beri pertumpuan kepada makanan. Jangan kalau kita kurangkan non-vegetarian food, lagi bagus. Kalau kita tidak langsung makan non-vegetarian food, lagi bagus. Okey, ada para bhakta mungkin makan ikan, ayam dan sebagainya. Okey, tiba-tiba kita tukar, itu mungkin susah. Okey, kita bagi tahu. Hari Khamis, Baba punya hari, jangan makan itu non-vegetarian food. Hari lagi satu hari kita ambil, mungkin hari Selasa. Hari Selasa dan hari Khamis, 2 hari kita tak makan non-vegetarian food. Kemudian lepas 2-3 minggu, kita buat, okey, 3 hari kita tak makan non-vegetarian food. Macam ini kita tambah-tambah hari-hari supaya satu hari kita terus akan menjadi terus vegetarian. Macam itulah, kita boleh. Saya sebenarnya suka kepada non-vegetarian food 30 tahun sebelum ini. I suka. I memang makan ayam, memang semua saya makan. Satu hari, bila saya belajar Sanskrit, so saya tulis Om Gam Ganapatiye Namaha, Om Gam Ganapatiye Namaha. Saya tulis mantra macam ini di dalam buku saya. Tengah hari ibu saya panggil saya untuk makan. Bila saya pergi tengok, ini chicken kurma, ayam kurma dengan biryani. Saya masih ingat itu makanan. Ibu saya bagi itu makanan dan saya terus makan. Lepas makan itu, saya datang balik dan saya terus sambung balik itu mantra Om Gam Ganapati. Saya tulis mantra, saya sebutkan mantra itu.
tiba-tiba saya tidak tahu apa terjadi, tiba-tiba saya muntah. Saya muntah, semua benda apa yang saya makan semua keluar. Dan daripada hari itu saya sudah menjadi vegetarian. Bukan jadi dengan mempraktikkan spiritual aktiviti spiritual, rasa untuk nak makan non-vegetarian pun akan keluar daripada kita. Itu natural. Itu ialah ini apa yang saya sebut ialah proses natural. Jangan kita nak paksa, oh saya mau jadi non-vegetarian, saya mau jadi vegetarian. Tiba-tiba you pas Kentucky Fried Chicken, tengok air semua keluar daripada daripada mulut. Kentucky, alamak, ayam, saya mau makan ayam. Tapi saya cakap vegetarian, macam mana mau makan. Buat apa macam itu? Itu tidak patut. Jadi kita harus tukar diri kita perlahan-lahan supaya betul-betul kita tidak ada rasa untuk nak makan benda-benda seperti itu. Brother Suresh, ada pertanyaan menarik satu lagi, bolehkah? Ya boleh, tolong. Ya. Apa yang ada dalam pikiran yang murni? Atau apa yang dipikirkan saat mengembangkan kemurnian pikiran? Apabila kita fikir tentang murni, okey, saya bagi tahu. Tadi sebelum saya ambil satsang ini, saya selalu pergi jalan 2 km ataupun 3 km sekeliling rumah saya. Saya buat senam. So bila saya jalan, hari itu kan saya ajar itu mantra Bhagawan Sri Satisai Bhabaya Namaha. So jadi 3 km saya jalan atau 2 km saya jalan, inilah pemikiran di dalam ini. Om Bhagawan Sri Satisai Bhabaya Namaha. Saya fikir seperti ini dan saya fikir lihat wajah Bhagawan Baba dan rasa macam boleh lihat Bhagawan Baba macam tu. Jadi selalu kita fikir ataupun fikiran ialah bagaimanakah kita harus buat lagi kerja untuk misi Bhagawan Baba. Pagi ini saya bangun, saya bagi tahu, saya panggil balik semalam hari itu kita cerita tentang kita ada satu program untuk mengelakkan pregnancy, untuk teenage pregnancy, iaitu sekarang anak-anak sekarang cepat nak hamil, menjadi hamil. Jadi kita ada satu program untuk mengelakkan itu. So saya telefon balik semua belia, bagi tahu mereka jangan tunggu sampai mereka datang sekolah. Jadi kita tukar itu modul semua kepada online modul. Telefon itu guru besar, bolehkah kita bagi modul ini online kepada budak-budak? Sekarang sedang mereka pagi ini mereka sedang mengerjakan itu supaya kita boleh buat program ini di dalam sekolah. Jadi selalu di dalam minda kita, bagaimanakah orang lain mesti hidup dengan baik? Bagaimanakah dunia ini mesti jadi baik? Bagaimanakah saya boleh berikan kemesraan dan kebahagiaan kepada semua orang? Jadi kalau kita fikir seperti itu, itulah tanda kemurnian. Apalagi kalau kita selalu fikir pasal saya saja, macam mana saya nak saya, itu artinya maka kita akan menjadi risau, kita akan menjadi worried, kita akan menjadi gelisah, kita akan menjadi khawatir. Semua ini kita tak payah fikir, kita selalu fikir pasal benda-benda yang lain. Selalu fikir macam, saya bagi tahu, selalu fikir macam bagaimana Bhagawan Baba akan berfikir. Selalu lihat di dalam cara bagaimana mata Bhagawan Baba akan lihat. Cara inilah kita boleh dapatkan lihat kemurnian tiap-tiap kali, tiap-tiap hari. So saat-saat inilah yang kita harus mengayati hari-hari, tiap-tiap hari. Fikir pasal misi Satisai Baba. Fikir pasal bagaimanakah saya boleh tolong dalam untuk Bhagawan Baba? Macam mana saya boleh menjadi macam Hanuman untuk Bhagawan Baba? Kalau kita sudah mula fikir seperti ini, inilah kemurnian yang kita boleh masuk ke dalam fikiran kita. Okay. Thank you, brother. Ada satu lagi nih, brother. Satu lagi. Dari Agus Ganes. Ya. Dari Agus Ganes, Sairam brother, bagaimana kalau sudah vegetarian, tetapi pada saat meditasi sering susah untuk memfokuskan pikiran kepada suami? Bagaimana tips-tipsnya, Bah? Ya, so apabila kita apabila kita duduk dalam meditasi dan kalau kita rasa terlalu banyak fikiran timbul, artinya itu bukan salah meditasi, itu artinya kita masih dalam permukaan atas air. Kita boleh rasa itu gelombang, kita selalu fikir. So, bila kita buat macam itu, kita tidak akan fokus kepada Bhagawan Baba.
So apa yang kita harus buat ialah ikut balik light meditation dengan soham. So bila kita duduk di depan di altar kita buat soham. Soham artinya fokus kepada breathing. Inhale bila kita nafas, kita letak nafas jadi kita letakkan fikiran kita, fokus kita kepada pernafasan tarik dalam. Kemudian apabila kita keluarkan pernafasan, kita letakkan fikiran kepada ham. So ham. Kalau kita buat 1-2 minit seperti ini, mindah pemikiran kita akan menjadi lebih tenang. Jangan fikir pasal apa-apa. Fokus balik kepada pemikiran, kepada pernafasan. Pernafasan itu begitu penting sekali. Jadi fokus balik kepada pernafasan dan hanya kepada pernafasan, slowly pemikiran akan menjadi lebih tenang, lebih baik, lebih tenang. Bila kita sudah jadi lebih tenang, then mulalah kita lihat pada Bhagawan Baba. Dan apabila kita lihat Bhagawan Baba, lihat balik light. Bring the light into your mind's eye. Means to say, letak itu lampu ataupun cahaya itu di dalam minda. Then buat light meditation teknik, bawa cahaya itu ke dalam hati, ibaratkanlah hati itu sebagai satu lotus itu akan keluar dan kemudian bawa itu cahaya kepada kaki dan sebagainya. Itu sudah jadi light meditation teknik. Fokus kepada lampu itu, jangan hilangkan, sebab dalam meditasi ada 3 proses. Apa itu? Concentration, contemplation, meditation. So concentration itu penting. Kalau kita boleh buat concentration itu, fokuskan kepada pembina, ini akan memberikan banyak kekuatan ke dalam pemikiran. Sekarang apa yang kita fokus balik, cepat kita fokus kepada Baba, tiba-tiba kita lihat, kita tarik pemikiran tentang pejabat, keluarga, banyak benda kita masukkan ke dalam kepala kita, maka ini ialah permukaan. Apabila pernafasan itu kita buat, kita slowly akan tenggelam daripada permukaan kepada bawah dasar laut. Di dasar laut lah kita boleh rasa nyaman. Tidak ada apa-apa yang akan mengganggu kita dan kita akan merasa. Bila kita buat meditasi seperti ini, saya bagi tahu, kadang-kadang kita tak boleh keluar daripada itu. Begitu menarik sehingga kan kita sukar untuk keluarkan. Ayo lagi 30 minit mau keluar, macam itu. Jadi inilah Baba cakap sanatana niketana means kita punya rumah kita ialah atma. Daripada rumah kita tidak suka pergi ke lain tempat. Di sinilah kita boleh merasakan nyaman, kita boleh merasakan baik, kita selalu fikir bahawa kita tenang dan sebagainya. So daripada gelombang permukaan air kita harus pergi ke laut dasar melalui pernafasan dan melalui cahaya. Oke. Ada satu pertanyaan tadi chat ke saya tentang hubungan suami istri terkait dengan nafsu, Brother Suresh. Itu bagaimana? Oke. Dengan suami istri kita mesti ada hubungan yang baiklah. Itu bukan sebab kita sayang pada suami dan dengan istri you, bukan istri orang lain tahu, dengan istri you. Ini ialah sebab di dalam itu kita ada brahmacari, grihasta, wanaprastha, sannyasam. Grihasta diberikan satu peluang untuk suami berkongsi semua. Alamak, sudah keluar. Boleh dengar? Yes, brother. Oh, okay. Ya, Ini kok ada di layar kok jadi begini? Someone ini? Saya pun tidak tahu mengapa ini berlaku. Tiba-tiba macam ini. Satyawan Kadek screen. Ini Satyawan Kadek screen. Tolong ditutup. Mungkin dia share screen ya. Siapa tak tahu. Ini layarnya Sastrawan Kadek. Tolong ditutup. Iya, Satyawan Kadek. Satyawan Kadek. Tolong ditutup. Dia share slide screen ini. Oke ya. Kita ini aja yuk, Ayu aja ini slide-nya Bro Suresh saja ditampilin biar ketutup yang ini. Mungkin. Saya boleh sambung? Ya, bisa sambung. Ya, sambung. Jadi kita bila kita kahwin, kita diberi peluang untuk bersama dengan isteri kita ataupun suami kita.
Jadi itu tidak harus kita fikir bahawa macam mana kita spiritual, macam mana kita tak boleh buat ini, tak boleh buat. Itu saya rasa itu adalah satu perkara yang saya tak harus dimasukkan. Spiritual kita mesti kita mesti ada hubungan dengan suami kita, atau itu hubungan biasa. Itu adalah satu proses biologi, satu proses yang normal, satu proses di mana kita kongsi kasih sayang kita. Itu tidak artinya bahwa orang itu tidak spiritual dan sebagainya. Oke. Sepertinya sudah cukup itu pertanyaannya ya. Bisa kita lanjut lagi, Brother Suresh? Ya, so sekarang kita pergi ke satsang nombor 5, 3 Juni. Oh, Jun panggil Juni. Okay, Juni. Alright, okay. Next slide. Okay, ingat balik ya, Rose ya, result oriented satsang experience, menghadiri satsang dengan memahami tujuan. So saya rasa kon ini, saya mau semua bakta faham ini kon, sebab next slide. Kon ini lah bila kita baca sesuatu kita harus buat refleksi, dan apabila kita buat refleksi kita harus realisasikan apa itu. Dengan macam mana kita buat ini ialah bawa pengertian kepada kesedaran supaya kita boleh dapat mengintegrasikan supaya wujudkan tindakan untuk perubahan. Inilah proses Rose ini. So tiap-tiap kali kita baca buku suami, kita harus menggunakan sistem ini supaya kita boleh memahami dengan begitu dalam lagi. Yang penting sekali bukan saja memahami, tapi memahami dengan lebih dalam lagi. Itu yang penting. Baru kita boleh faham dan betul-betul hidup apa yang Bhagawan mau. Okay, next slide. Inilah satu ayat yang next slide. Slide yang okay. So ini adalah satu ayat yang kita keluarkan daripada buku yang itu. Kita masih selepas 5 minggu kita masih dalam bab 1 tau. Ini para bakal mesti bab 1 saja. Ada 9 bab untuk purity dalam study circle guide yang kita telah keluarkan. Tapi selepas 5 minggu kita belum lagi habis bab 1. Jadi inilah cara bagaimana kita harus baca. Baca satu tapi faham dengan lebih dalam lagi. Bukan baca untuk habiskan buku. Banyak orang baca sudah habis. Apa faham? Tak tahu, tapi sudah habis. Bukan macam tu. Kita harus tiap-tiap kali kita mesti faham dengan banyak lagi, dalam lagi. Okey. Apa yang ditulis di sini ialah Tuhan tidak memandang kekayaan atau pengetahuan yang engkau miliki. Tuhan hanya melihat ketulusan dan kemurnian pikiran dan hati dan bagaimana kesungguhan dan kemurnian kasihmu. Walmiki adalah seorang pemburu. Okey, ini semua ialah cerita. Bhagawan begitu baik sekali dia bagi kita contoh. Okey, Baba, suami, saya nak tanya suami. Saya seorang yang tinggal di hutan, saya hanya pemburu sahaja. Bolehkah saya dapat merealisasikan, bolehkah saya sedar divinity saya? Baba bagi tahu, you tahu, seorang yang tulis Ramayana ialah Walmiki. Walmiki ialah seorang pemburu. Jadi, kita tidak fikir pasal apa tu? Kita tidak fikir pasal kerja. Doktor kah, lawyer kah, pemburu kah, mana siapa-siapa kerja you buat. Semua orang boleh mendapatkan realisasi ini, boleh dapatkan ilham ini ataupun boleh mendapatkan atma ini. Nanda adalah seorang paria yang lokas. Lokas means seorang yang dia punya kelas rendah sekali. Jadi jangan kita fikir hanya orang Brahmin saja, orang yang tinggi saja boleh mendapatkan ilmu ini. Ilmu ini boleh diberi kepada semua orang. Kucela adalah seorang yang miskin. Kucela, saya tidak tahu para bakta sekalian faham dan tahu siapa itu Kucela. Kucela ialah kawan baik. Ini Kucela, cerita Kucela ialah bila Baba bagi tahu seperti ini Kucela, kita harus pergi cari siapa itu Kucela. Mengapa Baba sudi sebut nama dia dan sebagainya. Sebab inilah akan memberikan kita inspirasi untuk cari
apa artinya Kucela, apa Bhagawan sebut dan sebagainya. So cerita Kucela ialah seorang yang begitu miskin sekali. Kucela ialah seorang yang begitu miskin sekali. Dan sampai keluarganya di dalam kebuluran, tidak ada makanan. Tetapi Kucela selalu fikir pasal Krishna sahaja. Krishna dia punya kawan yang baik dan Krishna tinggal di satu maligai besar sekali. So, Kucela punya isteri cakap, Kucela suami yang saya sangat sayang, pergilah tanya kepada Krishna. Krishna, you punya kawan, tanyalah dia sedikit duit untuk bantu kita. Kucela cakap, oh saya enggan nak tanya dia. Dia kawan baik kepada saya. Saya tidak akan tanya apa-apa kepada dia. Satu hari, Kucela punya isteri koyakkan sari dia. Sari dia koyakkan sedikit dan sari dia begitu kotor dan begitu lama, buruk, tapi dia koyakkan dan dia letak tiga handful nasi yang bakar, that is roasted rice. Roasted rice apa dipanggil Indonesia roasted rice? Bukan nasi goreng. Saya tahu bukan nasi goreng, tapi ini nasi dibakar. Panggang, nasi panggang. Nasi panggang. Okay, so dia ambil tiga kali nasi panggang dan dia letak di dalam kain itu dan dia bungkuskan. Dan isteri datang kepada Kucela, you pergi cari Krishna, you bagi dia ini, itu saja, jangan sebut apa-apa, you bagi ini saja. Apa pasal? Kucela punya isteri pandai. Dia fikir bahawa bila Krishna makan itu, dia akan nampak itu kain itu kotor. Bukan saja kotor tapi buruk. Dia sudah faham dan tahu Kucela punya keadaan. Dia tahu itu Kucela tidak akan buka dia punya mulut dan tanya apa-apa. Dia tahu. Jadi isteri itu buat macam ni. So sekarang dia pergi Mali. Kucela Wow. Saram, brother. Saram. Boleh dengar? Yes. Tadi sekian detik, sekian second putus, brother. Okey, sekarang boleh dengar? Boleh, brother. Okey. Okey. So di dalam bilik interview, bila Baba duduk di atas kerusi, kita semua duduk bawah, sesiapa yang dapat pengalaman interview sudah faham dan tahu. Bila depan Baba, kita tidak mau apa-apa pun. Bhagawan cakap, yes, what do you want? Nothing, Swami. Only your love, Swami. Only your grace, Swami. Tapi apabila Bhagawan keluar daripada bilik, ayo, saya lupa mau tanya pasal anak saya lupa tanya pasal bisnes saya lupa tanya banyak benda kita lupa. Tapi depan beliau, kita tidak tahu buka mulut. Apa pasal? Sebab depan Atma, mindah tidak ada. Depan Atma, kita tidak ada pemikiran langsung. Itu sebab bila kita bersama dengan Swami, kita tidak tahu, kita di dalam alam yang begitu tenang. Kan kita tidak ada apa keperluan pun. Bhagawan Baba tanya pada kita pun kita tidak ada apa-apa keperluan. So apa Swami? Nothing Swami. All your love Swami. All your grace Swami. Itu saja kita cakap. Sama seperti itu apabila Kucela pergi tengok Krishna, muka Krishna tanya apa? Tak ada apa. Kita okey macam tu. Tapi Krishna sudah faham dan tahu kain itu begitu lama. Kucela dia sudah tahu bahawa Kucela ada dalam keadaan yang begitu tak baik sekali. So dia pun makan itu nasi panggang itu dia makan 2 kali. Bila dia makan 2 kali, tiba-tiba rumah Kucela, keadaan Kucela, semua di dalam kampung dia, semua menjadi begitu kaya raya. Kucela menjadi kaya raya. Apa yang artinya? Artinya adalah Kucela ialah seorang miskin. Artinya ilmu ini tidak diberikan kaya saja. Orang miskin ilmu. Begitu cantik. Apa yang Baba sebut di sini, tak payah kita jangan fikir bahawa ilmu ini hanya kepada satu golongan masyarakat, hanya kepada satu golongan orang pendapatan, satu jenis pekerjaan, tidak. Siapa-siapa boleh dapat ilmu ini. Itu sebab Kucela dia disebut Kucela. Kemudian Dhruv dan Prahlada adalah anak 5 tahun. 5 tahun. Anak itu sudah mendapatkan ilmu. Apa artinya? Artinya kita tinggal di dalam dunia ini 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tiba-tiba kita ada anak
Anak itu mungkin lebih berilmu daripada bapaknya, lebih spiritual daripada bapaknya. So jangan kita fikir bahawa anak belia itu tidak tahu. Anak-anak muda mungkin lebih matang daripada kita. Seorang baru masuk center, mungkin dia 13, 14 tahun, dia boleh tanya banyak soalan. Mungkin kita tak tahu jawab pun. So ilmu itu tak kira usia pun. Sabri, saya tidak tahu para bakta sekalian tahu cerita Sabri. Sabri ini ialah seorang perempuan, tak tahu Tak tahu. Tahu brother, Okay. tahu brother. Oh, okey. Brother boleh ceritakan Sabri punya cerita? Ya, Sabari menunggu Sri Rama di hutan. Dia seorang wanita yang sangat sederhana karena Sri Rama akan datang. Jadi tiap hari dia menyiapkan buah, menyapu pondoknya biar bersih dan mencobai buah-buahnya untuk dipersembahkan kepada Sri Rama. Dan akhirnya Sri Rama beneran hadir. Ya, itulah gist cerita itu. Tapi Sabari itu ialah budak yang kecil yang datang. Bila dia datang ke ashram itu, dia ialah seorang budak yang kecil. Dan dia selalu buat sewah kepada Swamiji dia. Satu hari Swamiji cakap, sekarang saya akan berlepas dan pergi dalam hutan. Jadi youlah yang harus jaga ini ashram. Ashram ini akan mungkin dilawati oleh Sri Rama. So you kena tunggu Sri Rama itu. You kena tunggu sampai habis supaya you boleh buat sewah kepada Sri Rama. Then Swamiji sudah pergi ke hutan. So Sabri sekarang tunggu. Ini ialah penting. Ini aspek ini penting. Bila Sabri tunggu Sri Rama, bila dia dengar apa-apa bunyi di dalam hutan, terus dia fikir bahawa Sri Rama sudah datang. Bila dia nampak sesuatu, dia fikir itu Sri Rama. Jadi artinya dia hidup tiap hari fikir hanya pasal Sri Rama. Badan dia, minda dia, pemikiran dia, di mata dia, telinga dia, semua bertuju kepada Sri Rama saja. Jadi akhirnya apabila Sri Rama datang, dia pun buat sewa itu dan Sri Rama berikan dia kesedaran ataupun enlightenment dan dia terus menjadi self-realized. Artinya kaum wanita pun boleh dapat ilmu ini. Dulu orang fikir ini, suami cakap tak kisah seks, siapa-siapa akan diberikan, ilmu ini akan diberikan. Jadi Bhagawan bagi tahu, tetapi mereka semua mendapatkan rahmat Tuhan yang berlimpah kerana mereka adalah bakta yang penuh ketulusan, kasih dan kepasarannya. Contohnya Sabri yang selalu memikirkan Sri Rama dan sebagainya dan menyerahkan semua pikiran, perkataan dan tindakannya hanya kepadanya sedemikian rupa sehingga seluruh tindakan yang dilakukan langsung bertransformasi dan berubah menjadi tapah yang tertinggi, penebusan dosa. So this is what it means. Artinya tiap-tiap pemikiran, tiap-tiap cara kita buat, apa yang kita buat ataupun apa yang melaksanakan, semua kita fikir pasal Tuhan, kita selalu buat untuk Tuhan. Dan inilah yang kita nak hari ini buat kontemplasikan, refleksikan. Dari contoh tersebut, engkau harus mengambil pelajaran bahawa meditasi tidak berertinya duduk dengan postur tubuh tertentu seperti pose kalau akan berfoto. Seperti hidup Sabri, seluruh hidupmu harus menjadi meditasi yang terus-menerus di mana pun engkau berada dan apa pun yang engkau lakukan. Jadi inilah artinya di mana-mana kita berada, kita selalu harus berfikir pasal Tuhan. Okay, next point. Next slide. So kita ambil ayat yang kuning ini sebab inilah ayat yang penting sekali di dalam perenggan ini. Okay, next one. Next slide. Kita masukkan dalam kon. Next slide. Okay. So kalau kita letak dalam next one. No. Okay, klik. Okay. Bila kita letak dalam kon, kita boleh lihat perkataan ini. Dari contoh tersebut, engkau harus mengambil pelajaran bahawa meditasi tidak bererti hanya duduk dengan postur tubuh. Seperti pose kalau akan berfoto. Seperti hidup Sabri, seluruh hidupanmu harus menjadi meditasi yang terus-menerus dimanapun engkau berada dan apapun yang engkau lakukan. Ini ialah ayat yang begitu penting sekali kepada para bakta sekalian. Sebab ini ialah mantra. Mantra yang menunjukkan bahawa daripada pagi sampai kita tidur,
tiap-tiap hijau dalam refleksi, bagaimanakah caranya agar saya dapat menyadari suami pada semua hal yang saya lakukan. Apa artinya menyadari suami? Bolehkah para bakta sekalian tolong memberikan pendapat tentang bagaimana kita boleh mencapai hasrat ini? Sairam, para bakta, adakah yang berkenan untuk sharing tentang bagaimana caranya supaya kita bisa menyadari suami? Silakan. Para bakta bisa unmute langsung. Om Sairam. Ada yang berkenan untuk sharing? Pikir dulu sebab Sairam. Sairam, saya coba menjawab. Coba. Mungkin dengan sering-sering berkomunikasi ya, menjalin komunikasi dengan suami gitu. Sairam. Selalu di dalam komunikasi dengan Bhagawan Suami, you selalu cakap dengan suami. Okey, itu satu cara. Ini penting sebab apa yang Bhagawan nak kita buat ialah selalu di dalam refleksi. Apa-apa kita buat, apa-apa kita lakukan, kita selalu haruslah fikir dan haruslah kita lihat bagaimanakah kita boleh dapat menyedari suami pada semua hal yang kita lakukan. Di dalam puttaparthi senang sebab di dalam puttaparthi tapi dalam kerja kita, keluarga kita, hari-hari kita ada bisnes, kita ada banyak perkara. So dengan hari yang begitu besar sekali, hari itu yang sibuk sekali, macam mana kita boleh menyedari? Banyak para bakta sekalian selalu fikir, kerja itu kerja, keluarga itu keluarga, bisnes itu bisnes, center itu center. Jadi spiritual kita ialah di dalam sai center, iaitu kita pakai putih, kita tukar baju putih, pakai seliwa putih, kita masuk center, artinya masa itulah kita spiritual. Tapi di dalam kerja itu bukan spiritual, kerja dalam keluarga bukan spiritual, dengan kawan bukan spiritual, dengan keluarga bukan spiritual. Okey. Ini ialah satu fahaman yang begitu salah sekali. Baba himself bagi tahu kepada kita bahawa spiritual itu semua, dengan keluarga pun spiritual, dengan kerja pun spiritual, dengan bisnes pun spiritual, semua spiritual. Jadi bagaimanakah kita harus melakukan semua semua aspek kegiatan kita dengan kesedaran ataupun menyadari suami pada semua hal. Itu satu cara ialah kita berkomunikasi. Okey, itu satu cadangan, selalu kita cakap pada suami. Okey, itu satu. Mungkin saya sedikit sharing, bro. Boleh. Mungkin kalau menurut saya, kita menyadari suami dalam aktivitas hari-hari kita selalu berbuat kebaikan itu artinya. Baba kan dalam ajarannya selalu ingin mengajarkan kebaikan. Kalau kita bisa keseharian kita selalu berpikir baik, berbuat baik, artinya begini, kalau kita sebagai seorang petani ya bersikap jujur, itu sudah berpikir dengan bagawan gitu. Kalau kita menjadi seorang pengusaha ya selalu berbuat jujur, baik, olah sasih, itu kita sudah bisa merasakan kehadiran beliau. Mungkin begitu, Bro Suresh. Mohon pencerahannya. Sairam. Ya, boleh. Ya, itu cantik. Tadi brother share with us, begitu baik sekali. Apa lagi? Om Sairam, boleh saya jawab? Ya, boleh. Silakan. Om Sairam, coba saya tambahkan sedikit sesuai yang saya baca dari Bhagawan. Yang pertama ada samyak dristi, dari pandangan kita, keyakinan kita dulu kepada Bhagawan. Kalau kita sudah betul-betul yakin, timbul bakti kepasrahan.
kita bisa menyerahkan kehidupan kita ini kepada begawan. Akhirnya Baba menyatakan dil ram kal ram itu. Apa yang tangan kita bisa bekerja, tapi hati kita selalu tertaut. Kenapa? Karena kita sudah menyerahkan kehidupan kita kepada Baba lewat bakti itu, sehingga timbullah, makanya Brother Suresh sudah memberikan bagaimana kita mencapai kedamaian. Jangan marah, lalulah nama Semaranam. Setiap saat kita ingat Tuhan, Baba. Nah, ini akan menjadi satu kebiasaan. Setelah kebiasaan, setiap pekerjaan menjadi persembahan kepada Bagawan. Itu yang saya baca dan coba saya laksanakan. Serang. Oke, cantik, bagus. Ya, lagi. Ada banyak orang tulis juga ya. Ibu Ayu, ada banyak orang tulis nak bacakan pendapat begitu baik sekali. Bagus sekali, banyak ini. Sebentar. Dari Gusti Ayu Sutini, Sister bilang dengan cara menyerahkan hasil dari segala apa yang telah kita lakukan dalam keseharian. Jadi menyerahkan kembali semua kepada Begawan ya. Kemudian dari Sister Made Suyasi, selalu menyadari suami dalam hidupnya dengan cara menganggap semua yang ada adalah wujud dari suami itu sendiri. Sehingga Sister Made bisa lakukan segala sesuatu yang akan Sister Made lakukan berdasarkan pelayanan kepada suami. Jadi untuk pelayanan kepada suami. Kemudian dari Brother Surayasa, kalau dulu my life is my message, sekarang berubah menjadi our life is my message. Jadi seluruh kegiatan sehari-hari kita harus mencerminkan pesan-pesan Begawan. Itu tadi sharingnya. Kemudian untuk pertanyaan ada juga ini Brother Suresh dari Bro Perkas. Bro Perkas mau tanya, saya punya anak umur 6 tahun, untuk spiritualnya bagus, ucapkan mantra dan bhajan cepat sekali responnya, tetapi kenapa anak saya tidak bisa diajak kompromi? Sulit diatur sepertinya, seperti itu. Ya, Sairam, Brother Suresh. Sairam, sepertinya putus lagi ya. Dinesh, the question. Suresh, my child is 6 years old and good in chanting, good in doing mantra, but very difficult for him or for her to listen to me. I find very difficult, and the child only 6 years old. How do I deal with this? Ya, so untuk ini pun tenang. Bila kita ada anak, bila kita ada suami, semua ini ialah kita punya karma yang kita dapat. Kalau tidak, anak itu tidak akan datang kepada kita, atau suami itu tidak akan datang kepada kita, ataupun isteri itu tidak datang kepada kita. So yang pertama sekali yang kita buat ialah, adakah kita betul-betul buat meditasi? Adakah kita tenang buat meditasi? Adakah kita bawa muka anak ini kepada saya selalu buat macam tu, sebab di dalam kelas ataupun di dalam mana-mana kalau saya dapat ada student yang mungkin jahat ke, yang tak bagus ke, yang tak baik ke, ataupun nakal, saya akan buat meditasi kepada dia. Saya akan bagi dia cahaya. Di dalam 2 bulan, 3 bulan mesti ada satu penukaran di dalam tingkah laku dia, ataupun satu penukaran yang berlaku di dalam behavior dia. So siapa-siapa yang kita mau tukar, kitalah yang kena balik kepada Atma. Di dalam Atma itu kita ada satu programming yang akan berlaku. Dengan Atma itu daripada Atma itu kita boleh bagi cahaya yang begitu baik sekali, mesti anak itu akan transform, anak itu akan dengar. You cuba ini. Hari ini pangkal dalam diary, berapa hari ini? 3 hari bulan Juni, 1 bulan you cuba.
pada 30 hari bulan Jun, you bagi tahu kepada kita, adakah ada apa-apa penukaran. 3 minggu saja you buat meditasi pagi petang, bawa muka kepada muka anak itu, wajah anak itu di dalam muka, dalam minda, dan kita akan dapat lihat penukaran. Itu guarantee. Ini adalah sebab Atmic teknologi ini dapat berikan kita banyak faedah kalau betul-betul buat. Okey, ada banyak orang tulis begitu baik sekali, banyak, tapi okey, carry on. I boleh Ibu Ayu ada banyak lagi, Ibu Ayu. Ya, ada yang bilang sharing caranya menyadari suami dalam segala hal adalah namasmaranam dalam setiap aktiviti. Okey. Kemudian kita tidak bisa menyadari suami hanya dengan aktif di dalam kegiatan organisasi, karena kegiatan itu hanyalah bagian dari pembelajaran tambahan yang kita lakukan di rumah dengan keluarga atau di kantor, yang semuanya adalah untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap begawan. Kemudian sharing yang lainnya ini bagus, menerima apapun kejadian, apakah itu baik maupun buruk, secara ikhlas dan menganggap semua itu prasadam suami. Nah, ini dari Bro Ekalaya. Kemudian next dari Sister Ratna, Ibu Ratna, caranya menyadari suami adalah bermeditasi, kontemplasi, dan live in present moment. Begitu, Brother Suresh. Okey. Pagi itu baik. Okey, sekarang saya bagi ini semua jawapan apa-apa yang kita tulis ini semua begitu baik sekali. Ini adalah semua betul dan tidak satu orang pun tidak salah. Ini memang ini semua ialah sumbangan yang memberikan lebih erti apabila kita spiritual. So sekarang saya beritahu. Sarah Brother. Hilang lagi. Sarah Brother. Boleh dengar? Yes. Ya, sekarang sudah bisa dengar. Saya boleh sambung? Oke, Brother. Boleh. Okey. Seperti hidup sabari, seluruh hidupmu harus menjadi meditasi. Tengok, dengar, ini perkataan suami punya perkataan. Seperti hidup sabari, seluruh hidupmu harus menjadi meditasi. Seluruh hidupmu menjadi meditasi yang terus menerus di bagaimanapun engkau berada dalam dan apa pun yang engkau lakukan. So apa yang berkatakan, apa yang mu harus menjadi meditasi yang terus menerus. It must be a Sarah Brother. We lost your voice. boleh dengar? Tadi hilang, Brother. Ya, sekarang baru. Okey. Baru okey. Apa yang dikatakan ialah seperti hidup sabari, seluruh hidupmu harus menjadi meditasi yang terus menerus di manapun engkau berada dan apapun yang engkau lakukan. So perkataan yang kita harus lihat ialah seluruh hidupmu harus menjadi meditasi. Meaning meditasi itu bukan sahaja duduk sedikit di dalam center kita ataupun di dalam rumah kita 15 minit, 20 minit, bukan macam tu. Itu itu memang kita mau mempraktikkan. Tapi apabila kita keluar dalam sesi meditasi itu, bila kita balik ke kerja, bila kita berganding bau dengan keluarga kita, semua haruslah kita di dalam alam meditasi. So sekarang saya nak tanya pada para bakta sekalian, bila kita meditasi, apakah fikiran dan apakah perasaan yang kita akan mengalami bila kita buat meditasi? Sairam, para bakta, ada yang mau sharing? Kalau dalam meditasi, bagaimana perasaan atau pikirannya? Silakan. Sairam.
Apakah perasaan yang kita akan adakan di dalam kita? Sairam. Sairam. Salam Sairam, brother. Sairam, silakan. Ya, Sairam. kalau pengalaman saya ketika kita melakukan meditasi, saya merasa tenang dan damai sekali. Jadi rasanya tidak ingin selesai gitu. Terima kasih, Sairam. Okey, satu ialah tenang. Kita harus rasa tenang, yes. Kita harus feel good and you should feel peaceful. Okey, 2, 3 benda. Ada yang bilang happy. Yes, betul. Belum ada happy. Okey, kita rasa happy, kita rasa peaceful, kita rasa tenang. Okey, ini pikiran. Macam mana dengan pikiran? Pikiran yang ruwet jadi gelisah. hilang. Ini kata Ya, apakah perasaan apakah perasaan kita yang kita akan rasa? Sairam, ini dari Brother Nyoman Artawirawan. Sairam, setelah melakukan meditasi Anda kita nampak macam ada boleh dengar tak boleh dengar, boleh dengar tak boleh dengar macam tu. ya. Sekarang clear? Sekarang clear, Brother. Okey, tadi Bapak cakap boleh cakap lagi tak dengar tadi? Ya, ini jawaban dari Bro Nyoman Artawirawan. Setelah melakukan meditasi, ada satu spirit yang mendalam akan kebahagiaan dan meninggalkan segala ikatan duniawi. Attachment to the... Ya, betul. Okey, sekarang kita ambil 5-6 perkataan ini. Ini penting. Inilah cara kita buat penganalisan. Okey, happy, peaceful, tak ada attachment, cantik, dan tenang, gembira, riang, mesra. Ini adalah semua pengalaman meditasi. Bila kita buat meditasi, Bhagawan bagi tahu kita, bila kita keluar daripada bilik meditasi, bila kita keluar sahaja, mana-mana kita berada di dalam keadaan, mana-mana kita berada, atau di kerja ke ataupun dengan keluarga, kita juga harus mengalami apa? Tenang, gembira, riang, mesra, bahagia. Semua apa yang kita rasa di meditasi, kita juga haruslah merasakannya di dalam semua kegiatan-kegiatan yang kita berlaku. Inilah yang dia maksudkan. Bila Baba bagi tahu, hiduplah menjadi meditasi yang terus-menerus di manapun engkau berada, di segala tempat yang kita pergi, kita mesti rasa tenang, happy, riang, gembira, bahagia. Di mana-mana keadaan, di apa-apa keadaan, kita mesti menjadi macam itu. So, kalau kita boleh rasa macam itu, maka kita selalu akan menyadari suami. Sebab bila suami berada bersama dengan kita, kita juga merasa apa? Tenang, bahagia, mesra, tidak gelisah, tidak khawatir. So, sama confident. Benda-benda, so, perasaan seperti inilah yang kita harus rasa di mana-mana kita ada, di mana-mana kita pergi. So, sekarang para bhakta sekalian, bila kita dalam meditasi kita rasa tenang, tapi kita keluar, kita menghadapi masalah, tiba-tiba kita gelis, tiba-tiba kita khawatir, tiba-tiba. Jadi apabila kita turunkan seperti ini, maka kita tidak mengambil pengalaman meditasi keluar. Kita tidak ambil itu. Kita fikir bahawa meditasi itu hanya di dalam tempat itu sahaja. Dia mau, Bhagawan Baba mau kita ambil itu pengalaman meditasi dan keluar daripada bilik sembahyang, dan di dalam apa-apa kegiatan pun kita haruslah melaksanakan atau melakukan ini dengan begitu baik sekali. Apa kata para bhakta sekalian? Ini ialah challenge. Saya tahu ini bukan senang, tapi inilah cabaran yang kita harus buat. What's the question, Brother Suresh? Can you repeat? Yeah, my question is,
that what Bhagavan is saying here is that whatever you feel inside the meditation room, happiness, peaceful, what do you call it, tenang, bahagia, mesra, and all these things, when you come out of the meditation room, you should, whenever you interact with society, community, office, whatever you're doing, the whole day, you should feel like this. That is what real meditation is all about. Not feeling nice and good in the altar, but you don't feel nice and good outside. Okay, so the question is, what is the challenge? This definitely is a challenge. So now the devotees must ask, how can I achieve this standard? This is what the question must be. We must ask, how can I achieve it? Bro Eka, mungkin sudah paham ya, silakan lanjutkan Bro Eka. Iya, Sairam, para Bapak Ibu, jadi Bro Suresh, kan idealnya adalah kalau kita meditasi jadi damai, jadi tenang, jadi bahagia, dan ketika kemudian kita menjalani hari-hari kita, kita juga harus seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa ada pada posisi seperti itu? Jadi tidak hanya damai, tenang di saat meditasi saja, tetapi juga setelah meditasi, ketika berinteraksi kita mungkin di kantor dan di rumah, seperti itu. Pertanyaannya seperti itu. So faham tak para bhakta? Because sebab kalau kita tidak faham benda ini seperti ini, maka kita tidak akan faham ayat ini. Ayat ini begitu baik sekali. Swami bagi kita satu mantra, satu cara hidup di dalam dunia ini. Bhagawan bagi tahu, banyak kali kita marah di sini, marah di sana, tapi bilik meditasi, bila kita masuk ke bilik sembahyang, okey, Om Samasta Loka Sukino Bhavantu. Oh, itu cantik. Paramam Pavitram Baba Vibhutim. Wow, itu begitu baik. Cahaya, ibaratkan cahaya di dalam minda kita, bawa cahaya kita mana-mana, meditasi. Wow, itu ini semua kita boleh buat. Tapi bila kita pergi laku, okey, cakap dengan suami isteri, oh guys, apa pasal? Kopi tak ada. Apa pasal ini? Kita jerit kepada anak, kita buat ini, kita buat itu. Ibu mertua kita, tengok ibu mertua kita marah dengan ibu. Ayo, terus, ayo, bos saya marah ini. Ayo, so marah sini, marah sini. Marah semua tempat, marah, tapi balik center, Samasta Loka. Bantu. So, ini drama ini kita ikut hari-hari, kita buat drama ini. Ini semacam drama. Kita hari-hari drama macam ini. So, ini apa Bhagawan bagi tahu sini ialah drama macam ini, berapa lama kita mau hidup dengan drama ini. Bukankah kita harus menjadi Rama? Bukan drama tapi Rama. Tapi untuk jadi Rama, kita mesti faham Sri Rama di mana-mana dia pun dia punya muka satu kai. Dia selalu tenang, selalu di mana-mana pun gembira, selalu dia happy, selalu dia macam tu. So, kalau isteri sudah hilang, okey, cari dia di hutan. Dia tidak, isteri saya sudah hilang, saya mau bunuh diri. Bukan, dia tak ada cakap macam tu. Sri Rama tak cakap macam tu tau. Sri Rama, bila isteri dia hilang, dia tak pergi report polis, dia buat commit suicide, lompat sini. Bukan macam tu. Dia cari juga, dia pun ada masalah, dia pun banyak. Tapi cara dia menghadapi masalah itulah yang menyebabkan kita spiritual. Itu yang Bhagawan Baba nak bagi tahu kita. Artinya di dalam bisnes, okey, kita mungkin hilang. Esok mungkin kita tidak ada kerja, itu okey. Tapi bila kita tidak ada kerja itu, cara bagaimana kita menghadapi cabaran. Bukan khawatir, bukan gelisah. Okey, masalah kita cari. Tak apa, jangan takut. Inilah keyakinan yang kita mesti ada. Cara kita buat menghadapi masalah kita, ialah akibat daripada meditasi. Can you understand? This is what Bhagawan is trying to say. Okay, brother. Yes. Adakah apa yang saya ertikan ini betul? Ataupun faham tak ini apa yang saya maksudkan ini? Ataupun apa yang Baba Swami maksudkan di sini? Paham, brother. Faham. Yang para bakta buat, yang tulis apa semua perkataan itu betul. Itulah akibat, iaitu selalu apa-apa yang datang kepada kita, kita mesti, itu semua betul. Itu falsafah, itu betul. Tapi apa di dalam praktik nama mempraktikkan ia ialah daripada hari ini buat satu keputusan, iaitu apa? Daripada hari ini, satu,
saya tidak akan khawatir lagi. 2, saya tidak akan gelisah lagi. 3, saya tidak akan cakap buruk pasal orang lain lagi. 4, saya tidak akan benci orang lain lagi. 5, saya tidak akan marah kepada orang lain. Kalau kita sudah buat resolusi seperti ini, inilah alat tuju untuk capai atma kita. Inilah akibat perkataan yang dia sebut di sini. Sebab Baba cakap, harus menjadi meditasi yang terus-menerus seperti Sabari. Sebab Sabari hidup daripada pagi sampai malam, dia mana Rama, Rama datang, Rama tak datang, Rama ini, oh tu sudah bunyi, itu Rama. So dia selalu dah Rama. Dia dengar. Mana apa-apa yang dia buat, dia selalu fikir pasal si Rama saja. Sama seperti itu daripada pagi saya bagi tahu. Ini adalah satu esok pagi kita boleh buat. Bila kita bangun sahaja, perkataan yang keluar daripada mulut kita, apa itu? Perkataan pertama yang kita keluarkan. Sairam. Okey. Perkataan Sairam, Swami, Bhagawan, Sri, Satyasai, Bhavaya Namaha. Oh, Sairam, Om, Bhur. Okey, ini satu. Kadang ada orang bangun, oh, ayo. Okey, ini pun bunyi juga. Ini bangun tau. Dia bangun. Tapi bunyi ini ialah bunyi selain daripada bunyi panggil Tuhan kita. Jadi, daripada besok, resolusi pertama, bila kita bangun saja, Sairam, Swami, Sairam, good morning, Swami. Okey, perkataan pertama keluar ialah Swami. Bila kita pergi mandi, bila kita mandi, bila kita dalam shower, kita mandi. Bila kita mandi, kita jangan nyanyikan lagu Hindustan, kuch hota hai and so all this tak payah. Kita dalam shower kita, Om, Bhur, Bhuvaswaha, Tatsavit itu, kita chant mantra. Sebab apa? Sebab kita ibaratkan babah di dalam hati kita. Jadi, badan kita mengalami apa tu? Abhishek. You know Abhishekam. Yeah. So Abhishekam sekarang kita buat atas patung, atas dewa, tapi sekarang pagi-pagi tiap-tiap orang kita buat Abhishekam pada kita. Apa pasal? Sebab Bhagawan hidup di dalam hati kita. So pagi-pagi bila kita mandi, Om Bhur Bhuvaswaha Tatsavit. Bila kita buat macam itu, fikir pasal Bhagawan, badan akan merasa satu kekuatan yang tak boleh kita cakap. Begitu baik sekali. The inspiration in the morning of the bath is so powerful. So jadi hari-hari kita mandi macam itu, begitu baik sekali. Sekarang kita pergi sembahyang. Lepas mandi kita pergi sembahyang. Bila kita sembahyang, kita duduk. Kita buat meditasi, kita buat mantra 15 minit, 20 minit, 30 minit. Kadang-kadang ada orang kita buat meditasi, kita suruh isteri panggil, sebab kadang-kadang kita buat meditasi, kita terlalu dalam, tak boleh keluar. So kita kena buat alarm macam itulah, bergantung kepada berapa dalam you nak pergi. So 20 minit, 30 minit kita agihkan sedikit masa untuk mantra ataupun meditasi bersama dengan Bhagawan. Kita keluar, breakfast sekarang, kita nak makan breakfast. Bila kita makan breakfast, sebelum kita makan, Brahmarpanam, Brahmahavir, Brahmaknau, kita buat mantra lagi. So, arti mantra itu ialah, Tuhan, ini makanan yang diberikan, makanan kepada kita ialah Tuhan. Apa yang saya makan ialah Tuhan. Siapa yang makan ini pun Tuhan. Tuhanlah yang, benda inilah dia punya arti. Jadi kita sembahyang kepada makanan itu, dan bila kita makan, artinya kita dalam connection. Sekarang kita balik, kita pergi kerja. Kita starting the kereta. Sebelum kita start kereta, Om Bhur Bhuvaswaha Om Saishwaraya Vitmahi Satyadeva. Then kita start itu kereta. Bila kita start kereta pergi kerja, kita masuk ke bilik kerja, sebelum kita start, Om Saishwaraya Vitmahi Satyadevaya Dhimahi, kita buat kerja kita. Oh Tuhan, terima kasih kerana beri saya kerja untuk hari ini. Biarlah kerja ini begitu baik sekali sehingga kan boleh dapat keputusan. Dan you kerja. Bila you kerja dengan begitu baik sekali, dengan ikhlas sekali. Pukul 5 sudah habis kerja. Oh Tuhan, terima kasihlah beri kerja kita pada hari ini. Saya mendedikasikan kerja ini kepada Tuhan.
kita habis kerja pun Om Sai Ishwara Yavitmahi, tengok kita juga can pada balik kepada kereta, kita start kereta Om Sai Ishwara Yavitmahi, lagi can satu kali lagi. Masuk ke rumah satu kali lagi kita can. So satu hari tengok berapa kali kita buat. Banyak kali kita boleh mengkaitkan kita dengan selalu kita. Jadi dengan ini kita akan meningkatkan kesedaran di dalam ini. So siapa-siapa datang pejabat marah, kita tenang saja, kita lihat apa, kita jangan marah, kita jangan. So dengan ini kita akan slowly perlahan-lahan kita akan masuk ke dasar laut. Di dasar laut lah kita boleh dapat mengalami apa tu atma. So di atas permukaan kita tidak boleh buat. Jadi apa yang kita harus buat ialah segala perasaan yang kita boleh dapat daripada meditasi ini, kita masukkannya ke dalam proses-proses. Tiap-tiap. Bila kita makan, suri rumah tangga, masak di rumah, okey, bila kita masak di rumah, kita juga Om Sai Ishwara Yavitmahi Satyadeva Yatimi, biarlah makanan ini begitu baik sekali sehingga akan berikan khasiat kepada anak-anak saya. Biarkanlah dia makanan yang saya bagi ini, mantra ini, biarlah makanan ini berikan mereka pikiran yang baik. Jadi ini merupakan kita memurnikan makanan itu, memurnikan kemasakan itu, memurnikan bila kita basuh kain, okey, kita memurnikan. Jadi selalu kita fikir macam tu. Kerja itu berlaku, kita masih buat, kita fikir pasal spirituality. Ini ialah keadaan meditasi yang kita harus buat. Satu, ini proses dia. So kita masukkan proses benda ini ke dalam tiap-tiap satu proses. Di mana-mana pun kita boleh buat fikir pasal Tuhan. Oke, Om Sairam, kita selalu merasa tidak cukup kalau mendengarkan cerita dari Brother Suresh. Tapi kita harus mengingat waktu, kita harus stop. Sebelum kita mengakhiri, Brother Suresh, ini Bro Eka ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan Guru Purnima. Masih bisa ya, Brother Suresh? Boleh. Ya. 1 menit, Brother. Sairam, Brother, dari sudah 5 kali pertemuan, kita semakin menyadari bahwa sebegitu powerfulnya Jyoti Meditation. Ya. Jadi kami dalam rangka menyambut Guru Purnima, kita ingin para bhakta di Indonesia melaksanakan secara rutin minimal 1 kali 1 hari meditasi cahaya selama 1 bulan penuh. Ya, sebagai persembahan kepada suami pada hari Guru Purnima nanti. Jadi kita akan mulai tanggal 6 Juni sampai 5 Juli. Sairam Bro yang sharing tanggal 5, jadi Bro? Ya, nanti tanggal 5 hari Jumat malam, jadi kita mau Zoom sama kami memohon kehadiran seluruh bhakta untuk bersama-sama berdiskusi penguatan biar kita semakin semangat untuk melaksanakan program meditasi cahaya ini selama 1 bulan penuh, ya, mulai tanggal 6 Juni sampai 5 Juli sebagai wujud cinta dan bakti kita kepada Bhagawan. Jadi Brother Suresh sudah sedemikian banyak memberi kesaksian betapa kuatnya, betapa powerfulnya meditasi cahaya melahirkan transformasi, menumbuhkan sifat-sifat baik dalam diri kita. Jadi kita jadikan momen Guru Purnima ini sebagai kesempatan untuk bertransformasi. Jadi nanti mohon kehadiran Bapak Ibu para bhakta semua. Nanti Bro Giri akan kirim link Zoom-nya nanti pada hari Jumat jam 7 WIB. Ya, mulai jam 7 WIB sampai jam 8.30 WIB. Tanggal 5 Juni. Tanggal 5 Juni, hari Jumat ya rencananya. Saya Bro, saya pun tidak tahu. Tengok bagi tadi saya cakap pasal meditasi, apa yang Bhagawan bagi tahu, and tiba-tiba brother bagi tahu kita pasal benda ni. So daripada ini kita mesti faham bahawa semua dirancangkan oleh Bhagawan Baba. Ini bagi itu baik sekali. Tapi saya mau ambil kesempatan
untuk ikut balik apa yang Bhagawan bagi tahu kita. Jangan anggap bahawa meditasi ini hanya untuk 10 minit, 15 minit di dalam bilik sahaja. Bukan. 30 hari kita haruslah melakukan 24 jam meditasi. Macam mana kita buat? Macam apa yang dikatakan oleh Bhagawan Baba. Bawakan perasaan meditasi itu ke dalam semua proses kehidupan kita. So sekarang untuk 30 hari ini, kita janganlah marah, kita janganlah benci, kita haruslah tenang, kita haruslah selalu sayang kepada 30 hari kita buat tapas. Buatlah menjadi bakta yang begitu baik sekali. Selalu fikir pasal Baba, mana-mana kita pergi fikir pasal Baba, bangun saja kita fikir pasal suami, mandi kita fikir pasal Baba. 30 hari kita buat tapas. Inilah artinya meditasi. Bukan meditasi secara ritual, di mana kita duduk 5-10 minit dan anggap ini sebagai ritual. Bukan. 30 hari kita hidup macam mana Baba mau kita hidup. Inilah tapas yang kita harus buat. Kalau betul-betul para bakta buat ini bukan saja buat untuk Indonesia, saya bagi tahu saya semalam pagi tadi saya telefon Amerika, ketua-ketua Amerika, saya bagi tahu dia Amerika tengok sudah banyak perubahan, banyak laku banyak huru-hara berlaku di sana. Saya bagi tahu mereka buat untuk Gayatri Mantra. So sekarang hari ini esok dia akan buat untuk Amerika. Sebab ini penting. Kita harus rasa bahawa kita haruslah fikir bahawa bila kita menjadi murni, 30 hari kita menjadi murni, kita buat bukan untuk diri kita sahaja, untuk dunia, bukan untuk Indonesia, untuk dunia para bakta sekalian. Ada 113 orang di sini. Kalau 113 orang sanggup buat 30 hari sadhana meditasi, 30 hari kita menjadi bakta yang begitu baik sekali, sehingga kan kita melakukan semua apa yang Bhagawan mau di dalam kehidupan kita daripada pagi sampai petang. Saya mesti yakin bahawa bukan saja Indonesia, satu dunia boleh ubah dengan kegiatan ini. Sairam. Terima kasih, Brother. Penguatan yang luar biasa. Ya, terima kasih banyak. Sekarang mari kita tutup dengan Samasta Loka Sukino Bhawantu. Semoga kita semua dapat menyerap dengan baik apa yang kita satsangkan hari ini. Mari kita cantingkan Samasta Loka Sukino Bhawantu 3 kali. Samasta lokaha sukino bhavantu. Samasta lokaha sukino bhavantu. Samasta lokaha sukino bhavantu. Sekali lagi terima kasih banyak Brother Suresh. Terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak Brother Suresh. Banyak Brother. Om Sri Sairam. Terima kasih luar biasa Brother, hari ini indah sekali. Sairam Brother. Sairam. Sairam.